Gini. Sampe nggih genset aku kupingku brobok-brobok lho. Halo, ada suaranya nggak bisa? Ya, silahkan. Ada yang bisa dibantu atau hanya pingin curhat? Tentang apa kalau boleh tahu? Dia Miss pengen curhat. Kenapa, Kak? Kan saya kan dari dulu kan sering nyimak museum ya, Oh, nggih. kontennya. Mulai dari kayak soal penipuan atau soal perhutangan atau soal apapun ya, aku selalu nyimak terus ya. Siap. Sampai lama-lama soal masalah rumah tangga kan, Miss. Terus aku yuk rasanya kayak apa ya, aku yang rasanya nggak pernah cerita ke siapapun tentang masalah rumah tangga, tentang diri aku sendiri. Cuma kok lama-lama pas di pandemi sendiri tuh kayak sakit gitu loh, Miss. Tapi kamu tahu kan Ada Miss Yuni lagi live ini sekarang? tahu-tahu, Miss. Nggak apa-apa ya? Iya nggak Oh, apa-apa. oke, silakan. Nah, pas kemarin itu kan denger konten museum yang soal anak itu kan. Kenapa, sayang? Ya, soal anak itu kan, aku eh, aku kan udah nggak punya ibu bapak ya, Miss ya. Siap. Di sini sebelumnya saya informasinya biar pengen dapat solusi, dapat saran dulu biar aku agak-agakan dikit. Dan aku nggak bermaksud buat ngejelekin siapapun. Mulainya dari mana ya? Ya, apa yang kamu rasakan, sayang? Kenapa anakmu sudah menikah kah? Anakmu sekolah kah? Kenapa? Enggak. Jadi aku tuh bulan depan mau finish ini. Belum apa? Bulan depan finish. Bulan depan finish, terus? Iya. Dulu aku kesini ninggalin aku masih bayi, pas umur 11 bulan. Terus? Aku kesini bisa dibilang apa ya, pergi bawa rasa sakit gitu loh, Mas. Oke. Dan aku dalam hati bilang aku nggak mau pulang. Cuma pas dengar tentang mungkin tentang anak kemarin, aku jadi takut anakku benci sama aku. Oh, oke. Karena kemarin ada yang ditinggal 1 tahun. Itu kan beda, Mbak. Dia kan ditinggal 1 tahun, tapi kan nggak dinafkahi, nggak dikasih kabar, menghilang begitu aja. Kan kamu masih ngasih kabar, masih ngasih nafkah, makan, ya nggak mungkin dong anakmu membenci, Mbak. Kalau yang curhat sama saya itu karena ibunya kan sama sekali tidak mencarinya. Bahkan ibunya sudah punya laki-laki lain. Paham nggak? Aku ingin pulang, tapi aku benci sama keluarga suami, juga suami, Miss. Oh, tapi kamu nggak menghubungi anakmu? Aku telepon masih. Gimana nggak dengar? Jangan sambil nangis, sayang. Nanti malah nggak fokus. Gue kena ban nggak nulis Miss Yuni, YouTube Mbak, TikTok Aku Miss Yuni. masih telepon, Miss. Oh, kamu masih telepon, terus? Masih, masih telepon. Nggak dengar suaramu, sayang? Jadi, oh, aku tuh dulu tuh sering banget disakitin sama suami, juga keluarga suami. Kan dulu Miss Yuni pernah di kontennya bilang kan, katanya kalau misalkan ada kayak masalah rumah tangga yang penting gak ada pihak ketiga mesti bisa diperbaiki kan, Miss. Ada perasaan konten kayak gitu kan. Nah, saya itu masalah ini masih bertahan karena emang masalahnya bukan dari pihak ketiga. Terus? Perempuan lain enggak ya, Miss ya. Terus? Cuma tuh saya tuh gimana caranya saya sebisa mungkin berusaha biar nggak benci sama suami, keluarga suami. Walaupun saya sering berdoa gimana ya Allah, jangan hilangkan rasa benci ini, rasa sakit ini. Tapi sampai sekarang masih tetap nggak bisa, Miss. Dibaik-baikin kayak sama suami tuh kayak kayak di pura-pura sayang atau baik lagi itu nggak bisa, Miss. Oke, terus? Gimana ya, Miss, biar ngilangin rasa benci, rasa sakit sama keluarga suami juga suami ya, Miss.
Suaramu banter, suaramu iri ngono lho, Mbak. Satu hal, kamu benci pasti ada alasan dong. Karena mungkin Ya, kamu pernah Miss. direndahkan, karena kamu pernah Iya, benar, disakiti. benar. Oke. Benar, Nah, Miss. sekarang kamu masih punya rasa sakit itu. Apakah salah? Nggak salah. Miss, Tapi apa manfaatnya buat kamu menyimpannya? Tanya dong manfaatnya apa? Nek kamu merasa membenci keluarga suamimu setelah kamu sukses itu bermanfaat, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa itu tidak manfaat, ya tinggalkan saja. Karena gini loh Mbak, saya selalu katakan bahwa sebenarnya apapun yang asalnya dari Tuhan akan membawa damai. Tapi apapun yang meresahkan, menakutkan itu semuanya itu dari iblis. Jadi iblis tidak suka sesama manusia berdamai. Karena itu iblis akan campur tangan. Dan itu adalah tujuan iblis untuk menghancurkan kita. Dan kalau kamu ingin menjadi sama seperti iblis ya teruskan pembenci suamimu. Teruskan. aku sakit, Miss. 2 tahun di sini nggak punya uang sama sekali buat lunasin utang-utangnya dia, Miss. Kan istrinya, kamu istrinya. Kalau dia punya utang, termasuk utangmu juga. Saya utangnya buat judi online. Hah? Buat apa? Judi online. Ya, kalau kamu sudah tahu buat judi online, ya berhenti dong. Berarti kamu ya jangan kirim ke dia kalau memang nyata buat judi online. Kalau, Tapi kalau misalkan saya nggak bayar utang-utangnya, rumah saya itu sita, Miss. Karena jaminan pakai rumah saya. ya kamu berhenti disita, biar disita loh. Karena orang main judi itu akan habis-habisan. Karena akan habis-habisan itu. Paham nggak maksud saya? Habis. Ya, jadi Jadi kalau mereka memang main itu judi itu memang kayak gitu. Emang orang main judi itu akan habis-habisan. Dan kalau kamu terus melunasinya, ya biarkan omah dirampas. Kamu cari lagi loh. Beli rumah sendiri loh. Paham nggak maksud saya? Apa yang kamu tangisi? peninggalan orang tua. Itu rumah peninggalan orang tua saya, Miss. Ya kan bisa dituntut, Mbak. Kan bisa dituntut kalau sampai dia menjual. Kan sekarang kita sudah punya pengacara yang akan membantu kalian. Intinya adalah, Ya, saya sudah simpan nomor pengacara Miss. udah ya, sudah simpan nomor pengacara saya, ya udah. Karena sekali lagi, kalau kamu memikirkan yang enggak, maka kamu sendiri yang akan kecewa. Ngerti nggak? Kalau kamu terus membenci, apakah salah? Nggak salah. Tapi menjadi hancur karena dirimu sendiri. Paham nggak? Ya udah, biarkan saja. Aku pengen tuh ngilangin rasa sakit ini, ngilangin rasa benci ini, dan benci sama mereka gitu, Miss. Walaupun kalau bagaimanapun orang tuanya ya nenek dari anak aku, kan aku yang nggak pengen sebenarnya, cuma nggak bisa, Miss. Ya karena kamu sudah ingin dikuasai oleh iblis, maka kamu bilang nggak bisa. Saya sampai tahu nggak, saya sempat sampai hari ini pun saya ingat banget orang memperlakukan saya tidak baik. Ingat banget, tapi saya tidak pernah membencinya. Karena saya tidak ada ruang dan waktu untuk berbicara tentang kejahatan dia. Saya disakiti sama orang yang paling saya sayangi. Saya ditinggalkan saat saya sedang dibabak belurkan sama orang. Saya tidak benci sama mereka. Jika memang itu milik saya, akan menjadi milik saya. Kalau bukan milik saya, betapapun saya beratnya melupakannya, betapapun saya berjuang untuk dia, jika itu bukan milik saya, itu akan hilang juga. Terserah kamu, Mbak. Kalau kamu ingin menyimpannya dalam sakit, ya udah sakit terus, nggak apa-apa. Dan kamu nggak akan damai. Hah? Kamu nggak akan damai. Selamanya kamu akan nangis. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau kamu merasa happy dengan nangis, nelongso, ya udah rumah dewe. Dulu saya pernah menikah saat saya diceraikan suami saya. Sebelum saya kembali lagi sama suami saya dihapusin, Mbak, habis-habisan. Difitnah. Oh, semuanya saya dihajar babak pelur. Dipukulin juga. Tapi saya bersyukur. Di balik semua itu Tuhan kasih saya yang terbaik. Apakah saya membenci? Enggak.
Saya tidak pernah membenci dia. Karena saya nggak ada waktu untuk membenci. Jika kamu lihat di bulan Juli kemarin, awal Juli kemarin, betapa banyaknya orang yang mencaci maki saya, menghina saya. Saya tidak ada tempat untuk menyimpan kebencian itu pada orang lain, Mbak. Jadi saya nggak mau membenci orang lain. Sampai diperlakukan tidak adil hanya kamu yang tahu. Saya diajar orang banyak, semua dunia tahu. Bahkan saya diimboki Pak Jenderal, diketanya, no Yun, kamu baik-baik aja kan Yun? Tidak apa-apa Pak, saya baik-baik aja. Paham nggak maksud saya? Oke. Yang penting kamu masih komunikasi sama anakmu. Anakmu membencimu atau mencintaimu itu adalah pilihan dia. Kamu tidak bisa memaksakan dia. Apakah kamu kira saya tidak pernah dibenci oleh anak-anak saya? Saya pernah. Tapi dari berjalannya waktu, mereka paham kok. Ngerti nggak? Ya nggak boleh memaksa dong. Benar nggak? Iya, Bus. Kalau kamu banyak tempat, hatimu banyak waktu untuk menyimpan rasa benci itu, ya selamanya. Kalau saya enggak, Mbak, daripada hatiku tak isi kebencian, alah mending dolan karo koncone, ngrungokne wong curhat, guyonan, maca gedeng. Saya nggak ada waktu untuk menanggapin hati saya yang sakit. Saya dihina, dibabak belurkan orang, saya tetap tegar kok. Karena jika memang saya salah, ingatkan saya, bukan saya dihajar mental saya. Tapi itu hak mereka untuk menghajar saya. Dan hari ini kamu dikasih ujian dengan suami yang tidak baik. Terus kau nangis, melongso, terus mana hidupmu nggak bahagia lah. Belgendes tai kucing, Mbak. Jadi jangan biarkan dirimu seperti itu. Ngerti nggak? Iya, Bus. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Jangan disimpan. Ngerti? Iya, Bus, ngerti, Bus. Udah, healing-healing sana. Shopping-shopping. Yang penting nggak kejerat sama garangan. Ngerti? Ngerti, Bus. Oke, semangat. Makasih ya, Bus, ya. Ya, love you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sudah. Yuk. Apakah anak akan membenci kita? Itu urusan orang lain, Mbak. Karena kalau kalau sampai dia membencimu, ya kamu nggak bisa memaksa anakmu untuk menyayangimu. Nggak ada aturan. Oh, kamu sendiri yang meninggalkan, ya bene. Urusan dia membencimu. Dunia persilatan sedang tidak baik-baik saja. Anak yang barang gitu. Halo? Waalaikumsalam.